Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya. Cuacanya lagi nggak menentu nih. Sekarang aja malam minggu lagi hujan nih ya. Hujannya nggak berhenti-berhenti dari tadi nih kawan-kawan. Udah nongol kan saya di sini ya, seperti biasa lah ya. Ada yang mau saya ceritain. Cerita kali ini tuh datang dari saya sendiri ya. Waktu kemarin ini beberapa hari yang lalu waktu keponakan saya itu kesurupan. Jadi keponakan saya tuh mengalami kesurupan nih kawan-kawan. Kita juga nggak ngerti kenapa tuh dia bisa kayak gitu, jadi kayak ketempelan gitu ya kalau bahasanya gitu, gimana ya. Jadi cerita ini tuh berawal ketika keponakan aku tuh sekolah. Dia sekolah kan udah SMA nih, anaknya udah gede sih. Jadi dia sekolah, katanya salah satu temannya itu tiba-tiba, teman sebangku lah ya, sebangkunya dia itu ngeliat katanya ada sosok di sebelahnya dia gitu. Terus bilang nih sama dia, sebut aja ya, ponakanku namanya si A. Itu siapa katanya di sebelah lu. Serem-serem. Abis ngomong gitu dia pingsan tuh tiba-tiba kan. Nah, seponakan aku si A ini langsung kayak berat gitu lehernya katanya, terus kepalanya juga sakit gitu kan, dia kayak pusing gitu pokoknya deh. Akhirnya guru tuh nyuruh dia tuh pulang gitu kan, hari Senin tuh kejadiannya. Begitu juga sama temen yang pingsan ini, jadi temen pingsan ini juga suruh pulang juga. Akhirnya mereka sama-sama suruh pulang kan, ya udah pulang. Nah sampai di rumah karena dia sakit kepala banget, akhirnya dibawa sama mamahnya itu ke puskesmas nih kan, sama kakak aku dibawa ke puskesmas tuh akhirnya. Nah di puskesmas dikasih obat lah segala macem. Udah dia minum kan. Nah minum tuh agak sehat ya, agak mendingan katanya tuh, mendingan mah nggak sakit banget gitu, nggak sakit banget. Terus kambuh lagi, begitu lagi, kayak sakit kepala banget katanya, berat banget itu kan kepalanya. Ya udah kata kakakku, besokannya itu, hari selanjutnya itu dibawa ke klinik. Akhirnya kan di klinik itu dia berobat tuh, berobat di situ, minum obat lah ya, minum obat lagi. Tetep aja kepalanya tuh masih sakit gitu, sakit kepala, lehernya juga sakit, daripada sakit gitu kan ngomong. Akhirnya gini kan, dia telepon kan ke aku gitu, bisa nggak gitu ke rumah gitu kan, karena waktu itu kan di rumah dia tuh cuma kakakku sama anaknya aja nih, sama si A ini. Makanya karena si A ini juga katanya ngomongnya juga udah ngaco-ngaco, kayak contohnya katanya gini, dia ngomong nih mamahnya lagi tiduran gitu di pangkuannya dia, terus dia ngomong, mama di kepala mama ada tangan gitu, sobek-sobek, terus jarinya panjang-panjang gitu. Nah kakakku itu ketakutan, gimana masa sih gitu. Terus ngelihat katanya perempuan dari arah dapur gitu ya, datang gitu jalan katanya lah itu. Terus dengar suara ketawa lah, ngomong sama kakakku ya, kakakku kan jadi merinding tuh ketakutan. Akhirnya dia nelfon aku disuruh datang ke rumahnya, niatnya pengen ngeliat aja gitu, karena kan nggak, aku tahu kan aku bisa ngeliat gitu kan, bisa lihat kayak gituan. Jadi dia tuh coba liatin deh gitu, apa bener nih gitu si anaknya ini, si A ini ketempelan gitu, apa kesurupan apa gimana gitu, coba dilihat gitu. Akhirnya aku bergegas lah ke sana ya, orang rumahnya juga deket kok dari rumahku. Akhirnya aku kesana tuh jalan. Nah terus terang nih, aku kan emang bisa lihat gitu, tapi kan aku nggak bisa ngobatin dia ya gitu, jadi aku cuma bisa lihat aja gitu kan. Nah pada saat aku datang gitu kan ya, aku masuk kan, assalamualaikum gitu, aku cium tangan tuh sama kakakku, baru masuk, si A di mana gitu kak gitu, tuh ada di kamar gitu. Ya tak longok lah. Nah tak longok lah si A kan, penasaran gitu, longok ini ke kamar. Ya Tuhan tuh, ya Allah, pas aku lihat tuh longok itu ya, yang aku lihat ya, penglihatan aku itu, di kepalanya dia tuh ada makhluk gitu, yang bentuknya tuh kayak bagong, perutnya yang gendut gitu, tapi bogil gitu. Terus dia duduk di kepala, lehernya tuh ada kakinya, jadi kakinya tuh kayak giniin ininya dia, kayak tekan lehernya gitu, ngerti nggak, makanya kayak gitu kan. Terus aku kan langsung ngelihat dia tuh langsung gimana ya, takut, aku juga takut karena aku kan sendiri nggak bisa ngobatin gitu kan. Terus dia pun ngelihat aku tuh teriak-teriakan gitu, langsung teriak-teriak gitu. Aku juga panik, apa yang harus aku lakukan, aku sendiri nggak bisa ngobatin dia gitu kan. Aku mundur tuh, terus aku bilang sama aku, gimana kalau kita manggil Pak Ustadz aja gitu kan. Ya udah, singkat cerita tuh akhirnya kakakku yang satu lagi datang kan dari
karena kita rumahnya juga deket-deketan, datanglah dia tuh ke rumah kakakku yang satu lagi itu, ngomong tuh gimana gitu, dibaca-bacain lah ya ayat kursi segala macam. Tapi penglihatan aku, dia si makhluk ini tuh masih tetap nempel aja di kepalanya ponakanku, nggak sama sekali menghilang gitu, padahal udah dibacain ayat kursi gitu. Sampai aku sempet tanya gitu kan ya sama si makhluk ini gitu, aku tanya gini, ngapain kamu gitu, turun jangan di kepala dia gitu, apa salah dia gitu, tolong turun kembali gitu ke tempatnya. Terus dia jawabnya apa, iya karena dia lemah, sambil ketawa gitu. Ya aku kan takut ya, tambah takut, aku tambah mundur tuh. Kakakku yang satu lagi akhirnya yang bacain tuh ayat kursi segala macam gitu kan. Tapi tuh biarpun dibacain kayak apapun, dia tetap nempel gitu loh di kepalanya keponakan aku. Wah gimana nih gitu kan. Akhirnya kakakku yang satu tuh, yang nomor satu tuh, akhirnya ini manggil Pak Ustadz, bukan manggil Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz dateng lah tuh, nggak lama Pak Ustadz dateng, ya udahlah dikeluarin tuh akhirnya. Nah Pak Ustadz sih bilang, katanya ini makhluknya apa jangan-jangan yang dulu gitu, katanya pernah ada sih katanya, konon katanya. Jadi di tempat itu ada seseorang yang dulu tinggal gitu ya, nggak jauh dari rumah saudaraku, kakakku ini. Nah terus orang itu kecelakaan, kemudian kelindes truk, kepalanya itu pecah gitu loh, hancur. Sehingga dia tuh emang sering gitu ya, di kawasan itu sering masuk ke tubuh orang tuh yang sedang bengong gitu kan. Jadi ya mungkin waktu itu keponakanku bengong apa gimana, terus tiba-tiba nempel gitu. Tapi ya anehnya itu, keponakanku itu kenanya di sekolah gitu. Jadi emang di sekolah aja gitu loh, pas itu di sekolah. Terus temennya ngelihat sosok itu gitu, mungkin di sebelahnya. Terus lama-lama karena ke-trigger kali ya, ponakanku trigger, dibilang itu ada siapa, tiba-tiba nempel gitu di dia. Nggak tahu ya itu makhluk dari mana, pokoknya dia kalau menurut Pak Ustadz kayak gitu. Jadi ada dulu kalah tuh ya istilahnya, dia tuh ya tinggal di daerah situ lah ya, deket gitu dari rumah kakakku. Nah tuh ada yang kecelakaan, dia itu kecelakaan gitu, kepalanya pecah. Terus dia tuh emang ya muter-muter aja nyariin orang yang kosong gitu, kayak bengong apa gitu ya, tiba-tiba emang masuk, sering katanya kayak gitu kata Pak Ustadznya. Ya makanya udahlah ya, alhamdulillah sih anaknya sekarang udah sehat, udah kembali sempurna lah, udah normal lagi gitu. Ya itu baru kali itulah istilahnya, ya itu kesurupan kayak gitu, ngeri aja gitu ya, tahu-tahu bisa begitu. Aku pun nggak nyangka gitu, walaupun udah dibacain ayat kursi gitu ya, udah dibacain segala macem lah sama kakakku gitu kan. Karena kalau aku kan ngelihat ya, jadi aku malah mundur gitu karena ketakutan apa yang harus aku lakukan. Aku kan nggak bisa untuk menangan tuh, dan dia tahu, si makhluk itu tahu kalau aku tuh bisa lihat dia gitu. Jadi dia yang ngeliatin aku gitu ya, aku mundur aja, kakakku yang baca-bacain. Tapi tetep ya makhluk itu tetap nempel gitu di kepala keponakan aku. Sang Pak Ustadz aja diusir tuh ya, itu agak susah ya, berapa lama tuh Pak Ustadz ngusir dia, sampai ditarik gitu Pak Ustadz dari kepalanya tuh, aku lihat itu segala macam tuh lama banget, sumpah dibaca-bacain tuh ayat-ayat tuh lama banget sama Pak Ustadz. Baru tuh dia hancur gitu, bukannya keluarnya tuh hancur ya, dia kayak gitu ditarik gitu sama Pak Ustadz lah pokoknya. Ya gitulah pokoknya, kita jangan bengong lah pokoknya. Pak Ustadz pesannya satu, ya jangan bengong-bengong gitu kan. Terus ya kalau kemana-mana baca doa gitu, keluar rumah atau kemana, ke sekolah gitu kan, ya banyakin baca doa gitu. Jangan lupa sholat 5 waktu juga, karena di sekeliling kita tuh banyak banget gitu hal-hal yang kayak gitu yang kita juga nggak sadari gitu loh kawan-kawan. Oke, itu aja cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.